Ini kalau di kota kemacetan. Terus infrastruktur jalan dalam sebuah negara, kalau saya bertanya kepada kepala negara, kepala pemerintahan negara lain, apa sih yang paling penting bagi sebuah negara? Pertama, ada stabilitas keamanan. Kedua, stabilitas politik. Yang ketiga yang harus dikerjakan itu, siapapun yang saya tanya pasti kerjakan infrastruktur. Karena dengan infrastruktur itu nanti akan yang namanya distribusi logistik akan menjadi murah, transportasi akan menjadi murah. Tetapi kalau kondisinya seperti yang kita lihat seperti di layar, ya semuanya akan mahal. Ini yang harus dikerjakan. Antrian-antrian seperti ini di pelabuhan, artinya apa? Pelabuhan harus diperbesar, pelabuhan harus diperbaiki, kapal-kapal penyeberangan semuanya harus dibeli. Mau tidak mau fokusnya harus ke sana. Ini problem besar kita juga, masalah Gini rasio yang sudah 0,41. Terus gap antara kaya dan miskin, kesenjangan sosial, ya gambarnya kalau kita lihat paling gampang seperti yang ada di gambar di Jakarta. Ada gedung yang sangat tinggi dan ada rumah kumuh di bawahnya. Sikap-sikap seperti ini juga yang harus dirubah secara total. Gerakan perubahan yang di sini ini nantinya merubah sikap mental kita, merubah karakter-karakter kita yang tidak baik. Ini tidak di Jakarta, tidak di daerah, masih banyak seperti ini. Anarkis, vandalisme, sama. Ya, sikap-sikap yang harus dirubah. Gerakan perubahan harus menuju ke arah ini. Karena nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai yang penuh dengan keramahan, ini adalah nilai-nilai Indonesia. Bukan nilai-nilai yang melotot-lotot, bukan nilai-nilai yang marah-marah, bukan nilai-nilai yang saling melempar, saling mengejek, saling mencemooh. Itu bukan nilai-nilai Indonesia. Bukan nilai-nilai Indonesia. Ini sekarang juga perlu saya sampaikan, porsi anggaran untuk infrastruktur naik langsung 2 kali lipat. 2015 kira-kira 290, kemudian nantinya di 2016 naik 300 lebih sedikit, 313 terus. Tapi masih nunggu persetujuan Dewan yang 313. Kemudian juga transfer ke daerah dan dana desa. Betapa sangat besarnya sekarang ini transfer ke daerah. Sudah melebihi dari anggaran yang ada di pusat. Tahun 2016, nanti kalau Bapak Ibu semuanya jadi gubernur, wali kota, bupati, transfer ke daerah itu sudah 735 triliun. Dana desa kira-kira 47 triliun. Sangat besar sekali, meloncat 2 kali dana desanya. Sebab itu, anggaran-anggaran seperti inilah nanti yang akan menggerakkan desa, akan menggerakkan daerah. Kemudian konsentrasi kita di apa sekarang ini? Kita akan bangun 49 bendungan dan sudah dimulai semuanya. Misalnya ini contoh di Ragnamo di NTT, kemudian di Krungkerto di Aceh. Kira-kira sudah selesai antara 20-30%. Kita harapkan dalam 3 tahun, 3,5 tahun ini sudah bisa diselesaikan. 49 bendungan. Apa yang terjadi kalau bendungan-bendungan itu nanti jadi? Saya berikan contoh di NTT. Di NTT bagaimanapun kalau tidak ada air, apa yang mau ditanam?
Oleh sebab itu di sana kita bangun 7 bendungan. Khusus NTT ada 7 bendungan, karena memang itu dibutuhkan oleh Nusa Tenggara Timur. Tanpa itu nggak mungkin bisa nanam, nggak mungkin bisa beternak, karena ternak pun butuh makanan hijauan. Ini yang juga kita bangun. Tahun ini ada kira-kira 1,5 juta hektar yang diairi dengan irigasi yang sudah dibangun dengan pola padat karya seperti ini. Di semua daerah ada semuanya, di semua provinsi ada semuanya, baik yang irigasi besar maupun yang irigasi kecil. Tetapi kalau nanti sudah jadi, ini menjadi kewajiban daerah untuk memelihara. Gubernur memelihara, bupati memelihara irigasi itu, sehingga betul-betul dalam jangka panjang masalah yang berkaitan dengan air untuk sawah itu ada terus. Dan jalan tol, yang tol Sumatera sebelah sana sudah, dan yang tol Solongawi Kertosono juga kita harapkan dalam 2 tahun ini selesai. Yang tol Sumatera, Lampung, Palembang paling tidak 3 tahun akan bisa kita selesaikan. Kemudian baru mengarah ke barat, ke Aceh. Karena banyak yang menyampaikan, Pak Presiden ini hanya groundbreaking saja. Tapi jangan-jangan tidak ada tindak lanjutnya. Oleh sebab itu gambarnya saya paparkan di sini. Ini yang tol Sumatera sudah seperti itu. Memang belum panjang, tetapi paling tidak di setiap section itu ada 7 kilo yang sudah selesai, 8 kilo yang sudah selesai, 12 kilo yang sudah selesai. Ada progres, ada kemajuan. Terus pembangunan listrik juga sudah dimulai di beberapa titik. Karena tanpa listrik, industri tidak akan bergerak. Tanpa listrik, anak-anak kita tidak akan bisa belajar di malam hari. Tanpa listrik, usaha kecil, usaha mikro yang ada di desa, di kampung juga tidak akan bisa berproduksi. Pelabuhan juga sama. Pelabuhan beberapa sudah dimulai di Kuala Tanjung ini di Sumatera Utara, di New Makassar Port juga sudah dimulai. Tapi ini saya kira 4 tahunan baru bisa diselesaikan. Dan beberapa nantinya mungkin bulan Oktober di Sorong juga akan dimulai. Saya kira kalau hal yang berkaitan dengan nilai-nilai tadi yang kita sampaikan, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai persatuan, ini terus kita galang. Saya meyakini bahwa pelambatan ekonomi akan kita bisa kelola dengan baik, dan kita harapkan tahun depan ekonomi kita juga bisa tumbuh lebih baik daripada tahun ini. Tetapi memang butuh kebersamaan kita semuanya. Tadi di depan sudah saya sampaikan, yang paling penting ke depan adalah bagaimana kita menumbuhkan lagi nilai-nilai saling menghormati, menumbuhkan lagi nilai-nilai kesantunan kita, menumbuhkan lagi nilai-nilai tata krama kita. Karena dalam sekian tahun ini kita kehilangan nilai-nilai itu. Kalau itu bisa kita tumbuhkan lagi, kebersamaan, saling menghormati, gotong royong, kesopanan, keramahan, dan menjauhkan kita dari nilai-nilai yang sekarang ini menapak mulai kelihatan akan berkembang, saling mengejek, saling mencemooh, saling menghina, tidak ada lagi rasa menghormati. Itulah nanti yang akan membahayakan negara kita yang kita cintai ini. Saya kira itu hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya meyakini bahwa Bapak Ibu semuanya sudah dipilih dari yang baik-baik dan ketemu yang paling baik.
Dan nanti insya Allah apabila sudah menjadi gubernur, bupati, wali kota juga mau terjun ke bawah, mau mendengar rakyat, mau melihat rakyat, mau mendengarkan keluhannya, dan mau mengerjakan apa yang diinginkan oleh rakyat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.